Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Dan materi kita hari ini adalah menemukan unsur-unsur buku non-fiksi. Buku non-fiksi berbeda dengan buku fiksi tentunya. Jika buku fiksi itu menggunakan imajinasi sebagai sumber pengembangan ide atau gagasannya, nah buku non-fiksi ini bersumber dari fakta dan data secara objektif. Buku-buku seperti buku pelajaran, ensiklopedia, esai, jurnal, buku dokumenter, biografi, atau laporan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, dan disertasi termasuk jenis buku non-fiksi. Sesuai dengan sifatnya yang merupakan karya ilmiah, informasi yang disampaikan penulis dalam buku non-fiksi ini harus sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga secara keilmuan dapat dipertanggungjawabkan. Jika seorang penulis buku non-fiksi ini menyampaikan informasi yang tidak faktual dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, berarti yang bersangkutan sudah menyalahi kaidah dan metodologi penulisan karya non-fiksi. Terlepas dari keilmiahan buku non-fiksi, mari kita lihat kembali perbedaan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi sebagai berikut ini. Yang ke satu, kita lihat dari sampul atau cover. Nah, keduanya memiliki sampul yang disesuaikan dengan isi bukunya. Yang kedua, pokok bab buku. Nah, setiap buku memiliki pokok bab buku atau bagian untuk mempermudah materi yang disampaikan di dalam buku tersebut, baik untuk fiksi maupun untuk buku non-fiksi. 3. Judul bab untuk buku fiksi. Judul bab tersebut bersifat opsional atau boleh ada, boleh tidak. Seperti untuk novel hanya menuliskan satu atau bagian satu tanpa judul. Atau buku antologi puisi yang langsung menyajikan puisi satu persatu. Sedangkan untuk buku non-fiksi ini memakai judul bab dan sub-bab, seperti buku pelajaran yang menyajikan materi berbeda di tiap babnya. Yang keempat, kalau dalam buku fiksi ini ada tokoh dan penokohan. Sedangkan untuk buku non-fiksi ini hanya berupa isinya saja sebagai materi yang disampaikan. Kemudian yang kelima, itu ada tema cerita yang digambarkan di dalam bentuk narasi dengan unsur-unsur intrinsiknya. Nah, itu ada dalam buku fiksi. Sedangkan dalam buku non-fiksi ini lebih ke cara menyajikannya. Apakah dengan bab per bab, atau menggunakan gambar, atau juga menggunakan data-data untuk memperjelas materi. Yang keenam, bahasa yang digunakan di dalam buku fiksi dan non-fiksi. Untuk buku fiksi, ini lebih bebas disesuaikan dengan tema cerita tentunya. Sedangkan untuk buku non-fiksi, bahasanya menggunakan bahasa yang baku. Kemudian yang ketujuh, penyajian alur cerita di dalam buku fiksi. Seperti biasa, untuk alur ini ada 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Sedangkan dalam buku non-fiksi tidak menggunakan alur, tetapi menggunakan sistematika penulisan. Ini bisa dilihat dari daftar isi, misalnya bab per bab beserta dengan judulnya. Nah, itu perbedaan antara buku fiksi dan buku non-fiksi. Demikian untuk materi kita hari ini tentang menemukan unsur-unsur buku non-fiksi. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa memahaminya dengan mudah. Mohon maaf jika ada kekurangan atau penjelasan Ibu yang keliru. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat untuk belajar membaca dan menulisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.